Oke, halo teman-teman semua. Di sini aku Angga dari PKKMD. Di sini aku akan bahas bareng yuk soal pengantar teknik industri. Oke, kita langsung saja ke soalnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini ada sebuah soal yang menyuruh kita untuk membuat suatu peta aliran proses yang menunjukkan kegiatan kita selama SMA dari siap pergi sekolah dengan jarak dan waktu di setiap tahapan yang diasumsikan. Oke. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari peta aliran proses ketika kita dimulai dari bangun tidur sampai ke berangkat sekolah. Nah, gimana sih cara untuk membuat peta aliran proses ini? Yang pertama kita juga harus tahu bagaimana sih simbol-simbol yang ada di peta aliran proses. Yang pertama yaitu ada simbol operasi. Yang kedua di sini dengan simbol yaitu lingkaran, dan ada simbol pemeriksaan ataupun inspeksi dengan simbol kotak. Ada simbol transport ataupun transportasi disimbolkan dengan tanda panah seperti ini, dan ada simbol delay atau menunggu dan disimbolkan dengan kotak setengah lingkaran seperti ini, dan juga kegiatan storage ataupun penyimpanan disimbolkan dengan lambang segitiga terbalik. Nah, ini merupakan simbol-simbol yang sering digunakan di peta aliran proses, di mana operasi merupakan suatu proses ketika kita melakukan sesuatu, pemeriksaan merupakan atau inspek merupakan ketika kita memeriksa sesuatu, dan transportasi ketika ada perpindahan, ada barang ataupun orang di situ, dan delay ketika kita tidak melakukan apa-apa, dan penyimpanan merupakan contoh dari penggudangan dalam proses produksi. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan masing-masing simbolnya. Nah, setelah kita mengetahui simbolnya, kita harus uraikan kegiatannya. Kegiatan apa sih yang kita lakukan dalam proses produksi? Dalam hal ini kan kita disuruh untuk membuat tahapan-tahapan sederhana ya, seperti ketika kita bangun tidur sampai ke berangkat sekolah. Hal ini untuk memudahkan kita untuk belajar. Dimana di sini kita tahap pertama itu bangun tidur, merapikan tempat tidur, berjalan menuju kamar mandi, dan seterusnya sampai ke berangkat sekolah. Nah, kita uraikan saja di sini bagaimana sih uraian kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Dan kita setelah mengetahui hal itu, kita kelompokkan kegiatan-kegiatan tersebut termasuk dalam lambang apa, termasuk dalam proses apa. Seperti contohnya di sini bangun tidur, di sini memenuhi kegiatan operasi, merapikan tempat tidur, memulai kegiatan operasi dengan jarak 0 di sini untuk bangun tidur dan waktunya 30 sekon, merapikan tempat tidur dengan waktu 120 sekon. Di sini berjalan menuju kamar mandi dengan simbol transport karena ada perpindahan dengan jarak ada 5 meter dan waktu ada 60 sekon. Mandi dengan simbol yaitu operasi dan dengan jarak 0 dengan waktu 300 sekon. Nah, dan seterusnya. Setelah itu di sini juga ada simbol seperti menunggu kendaraan umum. Nah, di sini menunggu, di sini tidak melakukan apa-apa. Berarti bisa dikategorikan kegiatan tersebut adalah kegiatan delay. Dengan perpindahan ataupun jarak yaitu 0 dan waktu adalah 360. Kurang lebih seperti itu. Untuk di UTS nanti, teman-teman harus ingat beberapa aspek penting. Yang pertama yaitu uraian kegiatannya. Yang kedua yaitu lambangnya. Ketiga adalah jarak dan waktu. Teman-teman di sini tidak usah membuat tabel sekompleks ini. Hanya saja teman-teman harus ingat keempat tadi. Keempat ini yang saya lingkari, yaitu uraian kegiatan, lambang, jarak, dan waktu. Teman bisa buat tabelnya berdasarkan empat elemen ini. Oke. Kurang lebih seperti itu sih untuk nomor 2. Kita di sini akan lanjut ke nomor 3 saja. Di sini soal nomor 3 itu dengan kelompok Pinjaya telah melakukan pengukuran waktu kerja terhadap penjual sop buah. Nah, pekerjaan yang diukur berupa waktu standar untuk menyiapkan 1 mangkok sop buah dengan membagi dalam 8 elemen kerja.
Bukti dan data diperoleh ditunjukkan sebagai berikut. Oke. Dari soal kita udah mengetahui nih beberapa elemen kerja. Tabel yang sebelah sini, elemen kerja dan siklusnya sudah diketahui di tabel soal. Nah, kita hanya perlu menambahkan tabel yang sebelah ini. Kita buat tabel hanya untuk memudahkan saja dalam perhitungan. Nah, bagaimana sih cara untuk membuat tabel yang di sebelah sini? Saya tandai lagi ya. Bagaimana sih kita bisa mengatur tabel yang sebelah sini? Yaitu yang pertama, di sini ada sigma T. Apa sih sigma T? Sigma T merupakan total waktu dari siklus, total waktu dari masing-masing siklus. Misalkan di sini ada menyiapkan mangkok dan sendok, elemen kerjanya. Nah, ini diulang dalam pengamatan sebanyak 8 kali siklus. Jadi, untuk mendapatkan total waktu siklus, berarti kita harus menjumlahkan waktu di masing-masing siklus. Yaitu di sini 7 tambah 8, tambah 7, tambah 9, tambah 7, dan seterusnya. Sampai di sini kita mendapatkan angka 59. Nah, setelah itu kita juga harus mencari T di sini. T rata-rata atau T bar. Di mana T bar atau T rata-rata merupakan rata-rata waktu siklus atau elemental average dari masing-masing siklus. Nah, bagaimana sih cara mengetahuinya? Yaitu dengan cara merata-ratakan ataupun membuat rata-rata dari secara keseluruhan siklus. Nah, dari sigma T tadi kita akan dapat hasilkan yaitu 59. Nah, ini dibagi dengan 8 kali siklus sesuai dengan siklus yang kita ambil pengamatan di sini. Jadi kita di sini dibagi dengan 8 sehingga di sini kita dapatkan hasilnya yaitu 7,735. Ini merupakan rata-rata dari siklus. Nah, setelah itu kita akan di sini ada tabel rating performance atau kolom rating performance, di mana kita telah mengetahui di soal bahwa disebutkan rating performance-nya ada 1,10. Sehingga kita di sini tinggal isi saja yaitu 1,10. Dan di sini juga ada perhitungan. Itu perhitungan NT ataupun normal time. Nah, bagaimana sih cara kita menghitung NT ini sendiri? Nah, di bawahnya kita mengetahui bahwa cara menghitung NT sendiri yaitu dengan cara normal time sama dengan elemental average atau rata-rata tadi dikalikan dengan rating performance. Atau bisa kita kalikan langsung di sini yaitu T bar dikalikan dengan RF sehingga kita dapatkan di sini NT adalah 851. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk elemen kerja berikutnya seperti nomor 2 ini kurang lebih mempunyai cara yang sama seperti elemen kerja 1 tadi. Sehingga di sini juga didapatkan NT yaitu 16,78, T 5,36 dan seterusnya. Sampai kita dapatkan di sigma NT, di mana sigma NT merupakan jumlah keseluruhan NT ataupun normal time. Itu ditambahkan di sini 8,51 tambah 16,78 tambah 5,36 dan seterusnya sampai kita dapatkan hasil yaitu 98,43. Nah, di sini perhitungan belum selesai teman-teman. Kita tadi disuruh untuk mencari waktu standar untuk satu buah mangkok sebuah dengan 8 elemen kerja. Nah, untuk mencari waktu standar kita punya rumus yaitu ini teman-teman, sigma normal time dikalikan dengan 1 plus allowance factor.
Nah, dari soal kita udah mengetahui bahwa allowance factor yang disebutkan yaitu 0,2. Ya, jadi kita masukkan saja di sini 0,2. Standard time sama dengan sigma normal time yang kita dapatkan dari tabel tadi 98,43. Kita isikan saja 98,43 dikalikan dengan 1 plus 0,2, di mana 0,2 merupakan allowance factor. Dan kita di sini dapatkan hasil dari perkalian tersebut adalah 118,12 sekon per produk. Nah, jadi waktu untuk standar untuk menghasilkan satu produk yaitu 118,12 sekon. Nah, bagaimana sih output standar yang dihasilkan? Jumlah sop buah yang dapat dibuat selama 1 jam. Jadi output standar merupakan jumlah sop buah yang dapat kita hasilkan dalam 1 jam. Misalkan dalam 1 jam kita ada 3.600 sekon. Bukan misalkan ya, tapi pasti. Dan di sini output standarnya yaitu 3.600 dibagi dengan waktu standar. Atau 3.600 dibagi 118,12 sekon, yaitu 30,47 produk per jam. Jadi kurang lebih dalam waktu 1 jam kita dapat menghasilkan hasil yaitu 30 buah sup buah. Dan waktu untuk memproduksi 1 buah sup buah yaitu 118,12 sekon. Oke. Kurang lebih seperti itu untuk perhitungan dari waktu standar dan output standarnya. Kita akan lanjut ke nomor 4. Nah, di sini diketahui bahwa tabel berikut merupakan data permintaan dari 4 lokasi yang dapat dipenuhi dari 3 sumber atau yang dalam kondisi jumlah permintaan dan kapasitasnya adalah sama. Biaya transportasi dalam satuan puluhan ribu rupiah. Nah, pertanyaannya di sini adalah kita harus mencari metode paling optimal dari antara kedua metode, yaitu NWC atau Northwest Standard Rule dan FEM atau Vogel's Approximation Method. Di sini kita bandingkan besarnya biaya total pengalokasian untuk kedua metode tersebut. Nah, bagaimana sih cara untuk menentukan metode paling optimal menggunakan metode NWC ataupun menggunakan metode FAM? Nah, pertama kita akan membuat dengan metode NWC terlebih dahulu. Nah, teman-teman harus ingat kalau di NWC itu ada suatu prinsip, yaitu prinsip seperti prinsip tangga, di mana alokasi seluruh permintaan dan demand pada sel paling kiri atas ya, kemudian horizontal ke kanan, dan kemudian vertikal ke bawah dan seterusnya. Seperti ini ya, dari kiri atas bergeser ke sebelah kanan secara horizontal dan kemudian vertikal ke bawah dan seterusnya, yaitu horizontal ke kanan, vertikal ke bawah, horizontal ke kanan sampai mentok ke pojok lagi. Nah, itu merupakan prinsip dari NWC, termasuk Standard Rule. Jadi teman-teman nanti tandai dulu terlebih dahulu di sini masing-masing elemen tadi, gitu di sini tandai dengan angka 1, tandai dengan angka 2, angka 3, 4, 5, 6. Nah, setelah itu kita harus menghitung biaya dari metode Northwest Standard Rule, yaitu dengan cara pertama kita kalikan di sini 1225 untuk permintaannya dengan biayanya. Di sini yaitu 20. 25 kali 20, 75 kali 16, di sini 1700 kali 6, 400 kali 12, dan seterusnya. Sehingga didapatkan biaya dari metode Northwest Standard Rule, yaitu sama dengan 61.750. Oke. Kurang lebih seperti itu untuk metode NWC. Kita akan lanjut ke metode setelahnya, yaitu metode Vogel's Approximation Method. Nah, prinsip dari Vogel's Approximation Method itu sendiri yaitu alokasi
ditentukan berdasarkan selisih terbesar antara dua unit biaya, CIJ terkecil dalam satu kolom atau satu baris. Perhitungan selisih biaya terbesar berlanjut sebanyak iterasi yang dilakukan. Alokasi suplai maksimal pada sel yang terpilih. Ingat bahwa kita pertama akan selisihkan dua biaya terkecil di setiap kolom dan baris. Setelah itu kita harus pilih selisih terbesar, dan kemudian kita alokasikan di sel dengan biaya terkecil. Kalau ada yang sama selisihnya, pilih salah satu komponen biaya lebih kecil. Oke, ada 3 prinsip yang perlu kita ketahui dari Vogels Approximation Method sendiri. Sebenarnya prinsip yang telah saya bacakan tadi. Nah, kita lanjut saja ke contohnya. Nah, teman-teman tadi kan udah mengetahui ya tabel yang didapatkan dari soal, itu tabel seperti ini. Nah, kita perlu menambahkan tabel lagi. Di sini berupa kolom CIJ dan baris CIJ di sini. Untuk mengetahui selisih-selisih dari biaya transportasinya di sini. Ini ya, biaya transportasi seperti ini yang ada di tabelnya. Oke. Pertama, kita harus menghitung selisih dua unit terkecil CI dari tiap baris dan kolom dari sel matriks. Nah, di sini contohnya. Pada baris pertama, dua biaya terkecil adalah 10 dan 12. Berarti kita selisihkan saja. Selisihnya adalah 2. Kita hitung di tabel CIJ yaitu 2. Untuk baris kedua, kita dapatkan di sini biaya terkecil ada 6 dan 8. Ya, 6 dan 8 ya. Sehingga kita dapatkan CI-nya adalah 2. Nah, selanjutnya kita juga pada baris 3 sama stepnya seperti tadi, yaitu di sini terkecil 14 dikurangi 8, yaitu berdasarkan hasil 6. Nah, demikian juga pada kolomnya. Kita pada kolom pertama mendapatkan angka terkecil adalah 10 dan 18. Sehingga di sini kita kurangkan saja, selisihnya adalah 8. Kolom kedua adalah 14 dan 6. Ya, 14 dan 6 ya. Misalkan hasil dan 8. Kolom ketiga, misalkan 10 dan 8. Biasakan selisih yaitu 2. Demikian juga dengan kolom 4, 12 dikurangi 8. Biaya merupakan selisih 2 pengurangan biaya terkecil. Menghasilkan hasil yaitu 4. Habis seperti itu. Nah, setelah itu, langkah kedua, yaitu di sini kita harus pilih selisih terbesar. Untuk memilih selisih terbesar, kita harus melihat CIJ-nya terlebih dahulu. Mana sih yang terbesar? Di sini ada 2, 6, 8, 8, 2, 4. Berarti yang terbesar ada 8. Kita mengetahui yang terbesar ada 8. Nah, di sini kita mendapatkan case di mana CIJ-nya ataupun selisihnya ada yang sama di terbesar, yaitu 8. Nah, bagaimana sih kita menentukan tujuannya? A1 apa A2 ya? Kolom 1 atau kolom 2? Yaitu dengan cara melihat di sini. Alokasi di sel dengan biaya terkecil. Kalau ada yang sama selisihnya, pilih salah satu komponen yang biayanya lebih kecil. Nah, kita lihat di sini saja, mana sih komponen yang biaya lebih kecil? 20, 10, 18, 16, 6, 14. Yang lebih kecil adalah 6 di sini. Maka kita akan mulai perhitungan dari 6. Pertama kita tandai saja di sini dengan angka operasi 1. Kemudian kita harus memaksimalkan permintaan dan kapasitasnya. Di sini permintaannya ada 1775 dan kita mempunyai kapasitas yaitu 2100. Nah, di sini kita isi berapa teman-teman? 175 atau 2100.
misalkan kita isi di sini 2100, maka di sini permintaannya akan minus. Mengapa demikian? Karena jika kita di sini 2100, maka 1775 dikurangi 2100 hasilnya minus, dan permintaan tidak boleh minus. Meskipun di sini bakal habis 2100 dikurangi 2100, jadinya akan 0. Tetapi salah satu tidak bisa negatif, baik permintaan maupun kapasitas. Jadi kita maksimalkan saja dengan 1775. Kita di sini tulis saja pada tabelnya yaitu 1775. Setelah itu kita kurangkan di masing-masing kapasitas dari permintaannya. Dikurangi 1175 dan di sini dikurangi 175. Demikian juga dengan rekapnya di sini dikurangi 175. Kurang lebih seperti itu untuk langkah pertama. Kita akan lanjut ke langkah kedua. Nah, karena kita di sini mendapatkan hasil 0, 175 dikurangi 175, di mana tujuan dari A2 sudah terpenuhi. Maka kita bisa mengblok kolom ini, kolom A2, sehingga kita dapat menghitung CIJ yang baru. Di sini ada keterangan yaitu kolom sudah terpenuhi semua permintaannya. Oke. Setelah itu kita harus hitung kembali selisih unit cost tiap kolom dan baris. Nah, pada step kita harus menghitung selisih tiap kolom dan baris lagi. Seperti pada contoh di sini yaitu selisih dua biaya terbesar yaitu 10 dan 12. Misalkan hasil 2, di sini ada 10 dan 8, 2, dan di sini misalkan 8 dan 14, 6, dua biaya terkecil ya. Sedangkan pada kolom itu di sini dua biaya terkecil yaitu 10 dan 18, sehingga di misalkan di sini 20 kurang 10 itu 8. Maaf ini typo ya. 20 dikurangi 18. 20 dikurangi 10. Jadi 8. Ini harusnya 18 dikurangi 10 ya. Berarti ada salah ketik. Oke, biasakan di sini 8. Dan di sini untuk kolom A3 sendiri biasakan 10 dikurangi 8 karena dua biaya terkecil tersebut adalah 10 dan 8. Dan di sini 12 dikurangi 8. Biasakan selisih yaitu 4. Oke, setelah kita mengetahui selisih-selisih tersebut, cara selanjutnya sama seperti tahap pertama tadi. Kita harus mencari CIJ dengan angka terbesar. Berapa sih angka CIJ dengan angka terbesar di sini? Di kolom maupun barisnya. Yaitu kita dapatkan itu 8. Nah, karena CIJ di sini 8, maka kita harus cari biaya terkecil di kolom A1 ini. Di sini kita dapat berikan saja tanda operasi 2, di mana di sini kita maksimalkan saja sesuai dengan permintaan dan kapasitasnya. Berapa sih yang kita dapat maksimalkan? Yaitu 325. Kenapa nggak 1225 yang kita maksimalkan? Karena hasilnya akan minus di sini ketika kita kurangkan dengan 1225, sedangkan kita tidak bisa menghasilkan hasil minus di kapasitas ataupun permintaannya. Habis seperti itu, sehingga kita maksimalkan di sini yaitu 325. Nah, sehingga di sini kita tulis ada 325 di tabelnya, dan kita kurangkan di sini di permintaan karena sudah terpenuhi 325 ya, sehingga dikurangi 325. Demikian juga di sini di sumber F2 karena sudah terpenuhi 325, maka kita kurangkan dengan 325 sehingga di sini dapatkan hasil yaitu 0 di sini. Nah, karena di sini mendapatkan hasil 0, maka alokasi
dari sumber F2 sudah terpenuhi semua, sehingga kita dapat blok di sumber F2 pada tahap selanjutnya. Nah, oke, kita blok ya di sini. Kurang lebih sama untuk step selanjutnya. Kita cari CIJ-nya lagi. Jangan lupa ya, kita cari CIJ lagi. Sehingga seperti sini, sisi 2 biaya terkecil ada 12 dan 10. Misalkan hasil 2, sisi biaya terkecil di sini ada 8 dan 14, akan 6. Di sini sisi biaya terkecil dari tujuan A1 yaitu 20 kurang 18 yaitu 2, 10 dikurangi 8 yaitu 2, dan di sini 12 dikurangi 14 adalah 2. Tinggal kurangin saja ya, karena tinggal 2 kolom, 2 baris. Nah, oke. Untuk step selanjutnya juga sama. Kita harus cari CIJ terbesar. Gimana CIJ terbesar di sini? Diketahui bahwa CIJ terbesar adalah 6. Karena ada 2 ya. Jadi kita pilih CIJ-nya itu 6. Nah, selanjutnya pada baris ketiga ini, pada baris dengan sumber F3, kita cari biaya yang terkecil. Mana sih biaya yang terkecil? Yaitu 8 ya. Nah, kita akan alokasikan di sini di biaya yang terkecil, di mana kita alokasikan secara maksimal antara permintaan dan kapasitasnya. Di mana di permintaan kita ada permintaan 1325 dan di kapasitas ada 1900. Jadi di sini kita tuliskan 1325. Gitu yang terkecil ya. Karena jika kita maksimalkan di 1900, di permintaan akan minus nanti hasilnya ketika kita kurangkan. Jadi kita maksimalkan di sini yaitu 1325. Sehingga di sini kita di permintaan sudah terpenuhi alokasinya. 1325 dikurangi dengan 1325. Sehingga di sini akan 0. Jadi kita bisa blok lagi kolom yang K3 nanti pada tahap selanjutnya. Jangan lupa di sini di kapasitas juga dikurangi 1325 sesuai dengan alokasi yang kita alokasikan di sumber F3 ini tadi. Dan di total di sini permintaan dan kapasitas kita juga kurangkan dengan 1325. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di tujuan A3 kita akan arsir karena sudah terpenuhi. Hasilnya 0 ya. Maka terpenuhi. Nah, seperti ini. Untuk tahap selanjutnya, sama lagi prinsipnya, yaitu kita cari CIJ-nya lagi. Di baris pertama, CIJ ada 20 dikurang 12, yaitu 8. Baris ketiga, yaitu 18, dikurangi 14, yaitu 4. Di sini, untuk kolom pertama, yaitu 20 dikurang 18, yaitu 8. Di sini, 12 dikurangi 14, yaitu 2. Nah, kita cari CIJ dari baris dan kolom yang terbesar. Di mana di sini ada 2 angka yang sama. Kita mendapatkan case yang sama lagi, 2 angka yang sama. Terbesar ya, 8. Pilih yang mana sih kita? Kita pilih dengan biaya yang paling kecil. Nanti ketika kita mendapatkan 2 CIJ yang sama, kita cari biaya terkecil. Di sini kan biayanya terkecil 18 di kolom ini. Sedangkan di baris pertama ini biaya terkecil ada 12. Jadi kita pilih 12 karena 12 terkecil. Maka kita akan alokasikan di biaya yang terkecil. Demikian juga pada baris pertama, ini biaya terkecil ada 12. Dan kita akan maksimalkan permintaan dan kapasitasnya. Dimana kita akan maksimalkan dengan 975 dari permintaannya. Mengapa tidak kapasitas yang kita maksimalkan? Seperti yang tadi, ketika kita misalkan di sini di sisi 1300, maka di sini akan minus 975 dikurangi 1300 kan minus kan, jadi tidak boleh. Jadi kita akan maksimalkan di nilai terkecilnya yaitu 975. Nah, maka setelah itu kita kurangkan di masing-masing permintaan. Seperti ini 975 dikurangi minus 975. Dihasilkan kita dapatkan yaitu 0. Di mana tujuan A4 di sini sudah terpenuhi. Dihasilkan hasil 0. Dan juga di sini di kapasitas juga kita kurangi dengan minus 975 sehingga didapatkan hasil yaitu 14
pada tabel selanjutnya nanti. Sini di rekap permintaan dan kapasitas juga kita kurangkan dengan minus 975. Nah, kita akan hasil kolom 4 karena sudah terpenuhi ya, karena sini hasilnya 0. Maka di sini kita dapatkan hasil seperti ini. Nah, ini kan tinggal satu kolom ya. Maka kita akan melanjutkan untuk mencari CIJ-nya. Di sini CIJ-nya sudah habis ya, tidak bisa dikurangi karena di sini ada 2 angka terkecil pada barisnya. Dengan pada kolomnya di sini ada 2 angka terkecil, yaitu 20 dan 18. Kita alokasikan pada operasi 5, yaitu yang terkecil terlebih dahulu, yaitu dengan biaya 18. Di sini kita alokasikan maksimal saja sesuai dengan kapasitasnya, yaitu 575. Dan maksimal saja pada operasi ke-6 dengan biaya 20, yaitu 325 sesuai dengan kapasitasnya. Sehingga di sini untuk alokasi tujuan A1 yaitu 325 dan 575 dihasilkan hasil 900. Nah, untuk mengecek pekerjaan teman-teman, di sini teman-teman harus lihat bahwa 325 tambah 575 yaitu 900. Sama ya. Berarti kita dapat hasil 900 di sini, dan di sini juga sama. 325, 575, 575. Nah, ini membuktikan bahwa pekerjaan teman-teman benar. Tapi jika penjumlahan di sini di tujuan A1 325 tambah 575 ini dihasilkan angka selain 900, maka hitungan teman-teman di atas ada yang salah, kemungkinan seperti itu. Nah, setelah itu kan kita udah mengetahui operasi 5 dan 6. Kita maksimalkan saja, kita dikurangi di sini, dikurangi dengan 900 di penjumlahan tadi, dan sini dikurangi 325 dan 575, sehingga kita bisa blok semua sumber. Gitu. A1 kita blok, F3 kita blok, A1 kita blok, sehingga perhitungan telah selesai. Nah, ini merupakan hasil akhir dari metode Vogel's approximation yang kita gunakan tadi. Nah, gimana sih cara untuk membuat ini? Sesuai dengan operasi tadi, yaitu pada operasi pertama seperti ini ya. Operasi pertama mana tadi? Nah, pada operasi pertama di sini kan 175 dengan biaya 6 kan. Di sini kita tadi dengan metode 1. Di sini untuk operasi kedua kita alokasinya 325 dengan biaya 10. Pada operasi ketiga alokasinya 1325 dengan biaya 8. Operasi keempat di sini 975 dengan biaya 12 dan seterusnya. Seperti itu, sehingga kita dapatkan di sini tabel hasil akhir Vogel's approximation sesuai dengan operasi-operasi yang kita buat tadi. Nah, bagaimana sih cara untuk mengetahui hasil akhirnya? Yaitu pertama kita dari step pertama dulu, yaitu pada step 1 yaitu alokasi 175 dikalikan dengan 6. Pada step 2 yaitu 325 dikalikan dengan 10. Pada step 3 yaitu 1325 dikalikan dengan 8. Ditambah dengan pada step 4 yaitu 975 dikalikan dengan biaya 12. Pada step 5 yaitu alokasi 575 dikalikan dengan biaya 18. Pada step ke-6 yaitu alokasi 325 dikalikan dengan 20. Sehingga dapatkan dari hasil perkalian ini tadi masing-masing step ditambahkan dan dihasilkan hasil yaitu 53.050. Nah, ini merupakan hasil akhir dari Vogel's approximation. Nah, jangan lupa diketahui pada soal tadi bahwa kita harus mencari perbandingan hasil metode. Jadi pada step terakhir kita bandingkan saja di sini. Untuk metode NFVC kita dapatkan hasil 61.750 dan untuk metode FAM yaitu kita dapatkan hasil yaitu 53.050. Nah, berdasarkan perhitungan dengan kedua metode ini, kita dapat simpulkan bahwa metode Vogel's approximation dengan biaya transportasi terkecil yaitu 53.050. Sehingga biaya transportasi terkecil yang dapat kita optimalkan adalah metode FAM ataupun Vogel's approximation method.
Oke, kurang lebih seperti itu untuk video dari SBY pengantar teknik industri. Tak ada gading yang terletak dan mohon koreksinya ya untuk video Sinau Bareng Yuk ini. Selamat belajar dan semoga sukses buat UTS-nya ya. Bye-bye.